Halo, selamat sore semua teman-teman. Bagaimana kabarnya sore ini? Kemarin malam hujannya lebat banget ya. Apakah ada yang terkena imbasnya dari hujan semalam? Kami turut bersimpati bila ada teman-teman yang terkena imbas dari banjir atau hujan semalam. Semoga airnya cepat surut dan semoga keadaannya lekas membaik. Tetap semangat ya teman-teman. Kali ini di Friday Dialog saya, kita akan membicarakan tentang kesuksesan dalam karir dan juga dalam membalance keluarga. Nah, kita akan lihat nanti dan dengar, simak sharingnya dari tamu spesial kita kali ini. Kadang-kadang orang-orang bilang kalau career woman itu pasti ada dua hal yang harus dipikirkan, antara karir dan keluarga. Bagaimana cara menyeimbangkannya dan apakah mungkin bisa sukses dalam kedua hal tersebut? Kita akan bincang-bincang dengan tamu spesial kita, Ibu Virgie Baker. Kita akan simak ya kiat-kiat dan strateginya dalam menyeimbangkan perannya di dalam karirnya, dalam perannya menjadi ibu dan juga menjadi istri dari keluarga yang bahagia. Oke, kita tunggu Ibu Virgie Bakernya. Pasti ada yang sudah kenal ya dengan Ibu Virgie Baker karena beliau public figure. Nah, katanya orang kalau tak kenal maka tak sayang, saya selalu ingat itu. Jadi kita akan perkenalkan dulu profilnya. Ibu Virgie Baker itu kelahiran di Jakarta di tanggal 6 September tahun 75 ya, dari orang tua yang berdarah dan juga berdarah Minahasa. Oke, ini Ibu Virgie udah ada nih. Oke, sebentar. Halo Ibu, wah dalam perjalanan juga nih ya. Iya, minta maaf, masih di jalan. Oke, saya baru memperkenalkan Ibu nih. Tadi saya baru bilang kalau Ibu itu kelahiran Jakarta meskipun orang tuanya dari Manado dan Minahasa ya, betul nggak? Iya, Bu. Betul Ibu. Oke, dan kalau dari tanggal lahirnya saya baru tahu nih, baru ngeling. Ternyata nama Ibu itu dari zodiak ya Bu ya? Iya, dari Virgo. Iya nih Ibu, ternyata Betul sekali. nih Virgo. Oke. Nah, Iya, Ibu Virgie ini lulusan dari UI Sastra Jepang tahun 98 ya Bu ya. Kemudian melanjutkan 98. kuliah pada saat sudah bekerja ya. Mengambil FISIP jurusan komunikasi media di universitas yang sama ya, di UI. Iya, universitas di yang UI terkenal juga. Iya, di tahun 2010. Nah, sejak awal kuliah itu Ibu sudah memulai, setelah lulus kuliah S1-nya sudah memulai karir dalam bidang kesekretarisan ya Bu ya. Lalu, setelah 2 tahun di situ melanjutkan ke media sebagai presenter dan sekarang menjabat sebagai senior manager di marketing development dari Media Group, begitu Bu? Betul sekali Bu Justin. Oke, dan Ibu Virgie ini anaknya cakep-cakep loh. Ada 2 cowok, ganteng. Terima kasih. Dan suami Ibu, Pak Aryo juga berkecimpung di bidang media juga sebagai presenter dan jurnalis di salah satu TV media ya Bu ya? TV swasta juga, ya. Iya, nih kita sekarang masuk ke topiknya kali ini tentang working mom, tentang career and family balance. Kalau saya lihat Ibu termasuk sukses dalam dua-duanya nih. Bagaimana sih cara-cara dan kiat-kiatnya? Saya akan menanyakan dari awal dulu ya Bu ya. Waktu dulu sebelum married itu apakah memang sudah dari dulu cita-citanya menjadi working mom? Iya Bu Justin, jadi memang saya itu bekerja dari saya kuliah semester 4. Jadi memang walaupun jadi sebelum lulus itu memang sudah mulai magang-magang ya di tempat seperti di production house atau IO
atau di agensi. Jadi banyak waktu itu yang saya masuk sebenarnya berganti-ganti gitu loh untuk karena memang dari dulu ternyata nggak bisa diam Bu Justin. Sangat aktif Jadi ya sepertinya. jadi kalau kuliah aja tuh kayaknya nggak cukup ya, masih banyak waktu sebenarnya katanya begitu dulu ya. Jadi kalau waktu kosong kenapa tidak bisa dimanfaatkan untuk yang lain? Waktu itu saya prinsipnya begitu. Jadi saya punya cita-cita kalau saya lulus, saya nggak mau ada kayak jeda gitu. Jadi maunya langsung kalau bisa dapat pekerjaan. Dan ternyata puji Tuhan karena memang kita di UI itu kan link senioritas dan senioritas juga memang masih cukup kuat ya hubungannya. Jadi ketika lulus senior-senior tersebut yang langsung merangkul kita semua untuk ayo mau kerja di mana pilihannya ini silahkan kalau kalian mau kita bisa langsung melamar dan ya waktu itu saya langsung masuk di perusahaan Jepang pada saat itu di Sumitmas seperti itu Ibu. I see. Nah setelah itu meritnya itu setelah berapa tahun bekerja nih Bu? Waduh, saya lulus 98, saya menikah 2006. Memang karena agak telat sebenarnya kalau mau dibilang ya. Sudah asik kerja, Terlalu jadi sibuk di kerjaan ya. saya menikah sudah di usia hampir 31. Begitu. Wanita karir. Nah, setelah menikah itu apa yang membuat Ibu yakin setelah punya anak itu tetap melanjutkan karirnya? Ya, waktu sebelum menikah tentunya saya dan calon suami pada saat itu harus berjanji terlebih dahulu ya ketika menikah mengizinkan atau tidak untuk istri bekerja. Itu dulu ya di awalnya. Ketika memang tidak ada keberatan, begitu menikah, punya anak, kita harus langsung sharing dulu. Oke, ketika kita mau punya anak ini, bagaimana pembagian wilayah pekerjaan di rumah ya, karena itu dukungan suami itu betul-betul yang sangat penting ya, karena kalau suami saja sudah tidak mau mengerti, bagaimana kita bisa bekerja dengan tenang di luar rumah, seperti itu Ibu. Jadi ketika suami sudah oke untuk berbagi dan mendukung dalam arti bukan mendukung, oke, aku setuju, kamu mau kerja, nggak gitu kan, tapi mendukung dalam hal sepenuhnya berbagi pekerjaan, gitu ya? berbagi pekerjaan di rumah ya untuk mengurus anak juga. Jadi itu ketika komitmennya sudah ada, jadi lancar lah semuanya. Seperti jadi itu. komitmen itu memang perlu banget ya dan dibuat sebelum menikah ya Bu ya. Jadi komitmen kesepakatan berdua ya sehingga di kemudian harinya memang bisa saling mendukung seperti yang saya lihat sehari-harinya ya Bapak dan Ibu. Iya betul sekali Bu. Dari sebelum menikah jangan sampai nanti sudah lagi waktu masih pacaran kan pasti lagi asik-asiknya ya semuanya. Semuanya oke gitu kan. Tapi ketika kok kamu ternyata kamu bekerja ya. Terus nanti di rumah gimana gitu kan? Ya nggak boleh kan? Berarti harus dibilang dulu nggak enak loh. Nanti kamu mau kalau misalnya saya belum pulang, anak kamu ngompol, kamu mau gantiin nggak popok ya? Udah sampai sejelek itu gitu loh ya. Terus kalau saya belum pulang kerja, kamu mau nggak nanti misalnya nemenin anak kamu atau nyuapin anak kamu makan gitu kan? Kan kalau masih kecil-kecil kan ya, mas tahun kan butuh banget gitu. Harus ada orang tua yang di rumah gitu paling tidak. Apalagi kalau misalnya gitu ya, Bu, ya? Bergantian, apalagi kalau mau tidur. Jadi walaupun kita juga pakai suster misalnya untuk membantu sehari-hari, tapi tetap waktu tidur itu kita sudah berjanji harus ada yang di rumah. Salah satu sudah harus ada yang pulang untuk di rumah, begitu. Jadi anak-anak nggak pernah tidur sama suster, anak-anak nggak pernah tidur sama mbaknya. Pasti tidur sama salah satu dari kita atau kita berdua, ya? Gitu sih. Kalau tadi Ibu bilang ada pembagian peran-peran, boleh nggak sih tahu gimana sih, apa saja sih peran-peran yang dibagi itu? Siapa yang ke bagian ini, ke bagian itu, bagaimana caranya sehingga nggak ada friksi-friksi ya dalam relasi suami istri? Jadi sebenarnya pembagiannya itu bukan dalam arti, kamu nanti harus... hari ini kamu nyuci piring, kamu masuk nggak gitu. Tapi pembagiannya lebih kepada benar-benar saling melengkapi.
misalnya paling berat sekali waktu, jadi anak-anak saya itu dua-duanya ASI. Ya, ASI 100% yang Ibu, anak berapa tahun? 100%. Yang pertama itu hanya kena di 10 bulan, yang kedua 14 bulan, 2 tahun maksudnya. Wah, hebat banget. 2 tahun, Aku anak cuma kedua 3 itu bulan 2 tahun. Keren Iya loh, Ibu, padahal jadi working mom ya. iya, jadi itu benar-benar ibu menyusui itu pasti ibu-ibu di sini kalau dengar pasti tahu bagaimana kan kita ya berjuangnya di tengah malam. Jadi ketika pulang kantor sudah capek, tetap di tengah malam kita mesti bangun menyusui, ya kan? Belum nanti kalau anaknya tiba-tiba habis disusuin, terus dia buang air besar, ya ganti Aduh, popok, itu bisa kebayang. ya kan? Hektik banget itu. Nah, itu kan nggak habis menyusui, dia tidur, terus kemudian atau habis menyusui dia langsung BAB kan? Bisa saja 1 jam kemudian. Berarti kita sudah mulai lelap lagi, baru kemudian dia buang air Bangun besar. lagi. Nah, Wah, perjuangannya disitulah heboh. itu benar-benar suami itu kita udah bergantian. Oke, saya tugasnya menyusui, kemudian saya istirahat ya. Nanti gantian. Kalau dia mesti ganti diapersnya, kamu yang gantiin. Oh iya, itu setuju banget gitu. Jadi selama ini juga memang peran suami di situ ya pada saat menyusui yang benar-benar masa-masa perjuangan itu peran suami itu sangat dibutuhkan Ibu. Jadi kita Benar-benar bisa ya, ini istirahat dengan kerjasamanya tenang, ya. kerjasama gitu. Jadi memang siapa bilang sih working mom itu juga nggak bisa menyusui, ya kan? Jadi pada saat kenapa saya bisa full waktu itu karena memang kantor juga memang kantor tempat saya bekerja memang sangat mendukung juga. Jadi ketika kita harus pompa di kantor di tengah-tengah jam kerja atau misalnya waktu itu saya siaran, ya kan? Saya siaran tiba-tiba ini sudah jamnya. Kalau biasanya kan kita bisa atur ya Bu ya. Oke, 2 jam kemudian kita harus pompa, 2 jam kemudian harus pompa. Kalau memang lagi rutin seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau lagi breaking news Bu, kalau breaking news Ibu suka nonton kan, breaking news itu bisa panjang. Kadang-kadang bisa 3 jam, ya kan? Nah, itu gimana nih caranya tuh? Nah, itu mulai penuh rasanya. Bagaimana rasanya ibu menyusui yang sudah harus dikeluarkan dan kemudian kita masih tidak bisa. Ya, itu harus bertahan. Kemudian ya, setelah selesai 3 jam, pasti kita harus ganti presenter, langsung ke nursery room dan bisa untuk pompa ya. Jadi begitu terus sehingga memang masih bisa maksimal. Tapi kalau liputan keluar kota Bu, makanya waktu anak pertama itu memang cuma dapatnya 10 bulan. Karena selesai saya, waktu itu kan saya masih keluar ya, masih di lapangan dan masih juga siaran ya, masih siaran di studio. Nah kalau keluar ke lapangan itu kadang-kadang keluar kota. Jadi saya bawa ransel ini Bu, ransel yang buat perjuangannya sampai seperti itu ya, sampai bawa seperti mau maju perang nih. Mau maju perang bawa ransel yang memang isinya tuh blue ice kan. Jadi kalau kemana-mana mampir kita pompa, baru kita langsung kembali ke hotel kita taruh gitu kan untuk dibekukan dan kemudian jadi seperti itu. Jadi tapi seru karena menyusui. Berat badannya juga lumayan cepat turun. Buat ibu Nah, itu salah satu bonusnya ya. Salah satu bonusnya. Jadi kadang-kadang orang-orang bilang kalau wanita bekerja tidak bisa menyusui itu miskonsepsi ya Bu ya, salah besar ya. Ternyata bisa, apalagi dengan kesibukan yang saya lihat Ibu sibuk banget di keluar kota dan juga present di depan umum seperti itu, ternyata bisa juga ya. Keren banget ini. Ternyata bisa banget. Iya. Nah, waktu itu keputusan Ibu tetap bekerja, apakah ada tantangan dari keluarga atau ada yang kurang setuju dengan keputusan Ibu itu gimana ya Bu? Apa ceritanya nih? Memang tidak ada sih sama sekali gitu. Jadi ya itu tadi karena memang sudah komitmen dari awal ya, dari sebelum menikah sehingga itu benar-benar dijalankan terus komitmennya. Tapi yang paling penting sebenarnya menurut pengalaman saya di sini, ketika kita memutuskan untuk bekerja, mungkin waktu itu anak-anak belum sekolah ya.
itu yang paling penting. Pertama tadi kalau saya yaitu suami. Tapi yang kedua itu adalah pekerjaan sih Bu. Jadi memang kantor di mana kita bekerja, kantor yang akan kita pilih untuk kita bekerja itu benar-benar sangat menentukan. Begitu. Apakah mereka juga mensupport? Bukan berarti di sini mereka harus oh ya, oke, perempuan, oke, saya kasih lah ya. Gitu, nggak gitu. Itu kan nanti akan terjadi semacam oke, kalau perempuan boleh dapat hal yang lebih ini ya daripada laki-laki. Saya tidak mau dibeda-bedakan seperti itu kan, tapi lebih kepada oke, ternyata kantor ini juga mendukung bagaimana keluarga, ya kan. Nah, ketika saya dapat bos, saya dapat kantor juga yang sangat mendukung, nah itu benar-benar memang sangat membantu seperti itu. Gitu Ibu. Jadi kalau dari dukungan suami, dukungan tempat pekerjaan, dan juga bagaimana kita sendiri berkomitmen ya Bu ya untuk menjalankan tadi ya yang sudah diperan-perankan itu, yang sudah dibagi perannya seperti itu. Oke, tadi Ibu bilang dua hal penting itu yaitu suami mendukung, keluarga mendukung, dan yang ketiga adalah tempat pekerjaan mendukung. Apalagi sih Bu yang penting bagi working mom sehingga bisa mempersiapkan menjadi sukses dalam perannya sebagai career woman dan juga sebagai working mom. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Pastinya mental. mental ya, dan, mau capek juga ya. Dan yang paling penting energi Bu. Bener banget. Energinya banyak gak sih gitu kan untuk menjadi working mom gitu. Jadi kalau memang kita merasa, aduh, energi kita kayaknya tidak bisa seperti itu gitu, ya kita harus bisa memilih sih, kita harus bisa menentukan, bisa memutuskan seperti apa gitu kan pilihan kita. Tapi ketika kita merasa, aduh, kayak saya kan energinya ternyata besar banget ya Bu ya dari kuliah sudah, nggak usah diem ya, nggak usah diem. Jadi, oke, kayaknya energi saya besar nih ya. Nah, jadi itu yang utama ya. Dan tadi saya katakan memang mental, bagaimana juga kita bisa menjaga mood. Nah, itu kan yang paling ini ya, menjaga moodnya itu seperti apa gitu. Kalau memang kita nggak siap, kita terbeban, misalnya sampai di kantor, pekerjaan menumpuk. Belum lagi ada telepon nih dari rumah, ya kan? Anak-anak begini, banyak sekali lah ya masalah-masalah yang ada di rumah. Kalau kita memang secara mental kita nggak siap, ya itu pekerjaan kantor nggak kelar, muncul di depan di TV waktu itu berantakan masih mukanya. Iya ya, gimana kan, itu bisa mengatur ya, mukanya juga ya. Masih berantakan itu mukanya kalau memang kita nggak siap banget gitu untuk berdamai lah ya istilahnya ya dengan apa yang harus kita hadapi gitu. Misalnya bagaimana? Misalnya begini, oke, mau siaran waktu itu tiba-tiba denger ada masalah di rumah ya, ada ya urusan ART lah segala macam yang tiba-tiba mau pulang lah. Aduh itu pusing banget itu kalau itu kan rasanya sibuk-sibuknya gimana itu? Itu bagaimana caranya Bu? Sibuk-sibuknya ya kan. Nah untungnya memang saya juga karena saya sangat bersyukur saya masih punya ibu yang kebetulan rumahnya walaupun tidak satu rumah tapi ya beda kompleks lah gitu. Terpaksa dia diimport ya Bu ya kalau dalam kondisi ada support system. Ini ada peserta yang nanya support system yang penting juga mau bantu jaga anak terutama punya anak balita. Oh ya betul banget ini dari Ibu Dian Bintang. Nah bagi para peserta yang ingin menanyakan sesuatu pada Ibu Virgi silahkan loh ya ditulis di sini nanti saya akan tanyakan ke Ibu Virginya. Oke. Jadi tadi waktu Ibu mengalami challenge waktu pada saat mau siaran, terus tiba-tiba dengar ada ART mau pulang. Nah, terus bagaimana caranya itu Bu bisa mendamaikan diri dan membuat suasananya menjadi kembali bagus? Jadi memang waktu kita training siaran itu,
memang dilatih untuk bagaimana kita bisa harus menenangkan diri ketika kita muncul, mau apapun, mau lagi ada duka, mau lagi apapun, pada saat kita muncul di depan kamera itu kita benar-benar harus membawa diri kita setenang mungkin. Jadi yang pasti adalah tarik napas itu dalam-dalam, Bu, ya. Kita bisa tarik napas, buang itu bisa sampai ya seleganya kita bisa 10 kali. Itu wajib banget, Bu, ya. Baru kemudian kita tahu bahwa kita bisa menyelesaikannya setelah ini. Jadi telepon suami, tolong bantu urus dulu. Paling tidak aku siaran 30 menit dulu. Setelah selesai, nanti kita bereskan sama-sama. Jadi biasanya seperti itu, ya. Kan teknologi ya sekarang sudah bisa kolaborasi, ya. Jadi tolong telepon mama dulu, boleh nggak dibawa ke rumah? Ini suster udah mau pulang nih, sekarang juga dia mau pulang. Boleh nggak tolong dijemput atau supir suruh bawa atau taksi apapun lah, pasti ada jalan keluarnya, Bu, ya kan? Yang penting kita nggak panik. Nah, kalau kita panik, udah pasti semuanya jadi berantakan. Ya, jadi berdamai dengan diri kita, dengan segala macam konflik yang ada pada saat kita mau itu tadi, itu yang kerja. Pertama ya, yang penting pertama kali adalah berdamai dengan apapun yang kita hadapi dan berdamai dengan diri ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Luut. Kalau diomongin orang gimana ngatasinya, Bu Virgi? Maksudnya digosipin kali ya ini. Ini pertanyaannya, kalau diomongin orang gimana ngatasinya, Bu Virgi? Sebenarnya kalau digosipin orang itu, ya kalau sebagai manusia itu sakit sih, Bu, ya. Pasti sedih, sakit banget gitu kan. Ih, kenapa sih gitu. Tapi ya seiring dengan waktu lama-lama juga terbiasa aja sih, Bu, dengan, makanya saya tuh sebenarnya bukan pemakai sosial media seperti Facebook yang aktif. Karena apalagi ketika mungkin saya dunianya itu selain dulu memang sebagai presenter, kemudian saya masuk ke dunia politik, itu betul-betul yang namanya banyak sekali mau haters, hujatan, dan apapun dari segala apa saja gitu loh, mereka bisa serang ya, apalagi kemarin waktu masuk dunia politik itu. Tapi ya pertama memang dicuekin aja, jadi sedih sebentar, tapi nggak usah dibaca banyak-banyak. Jadi kadang-kadang jadi nggak dimasukin ke dalam hati gitu ya, Bu, ya? Nggak dimasukin ke dalam hati. Terus ada penyaringnya, misalnya pengen tahu apa yang terjadi. Jadi bukan saya yang baca langsung, biasanya saya bilang suami, tolong dong, ada apa sih, kok heboh banget, kayaknya orang lagi ngomongin apa sih gitu kan, lagi ngomongin kita apa sih kemarin itu. Jadi kamu yang baca, nanti kamu sampaikan saya dengan bahasa yang lain ya, jangan dibacain benar-benar. Jadi tolong disaring ya. Ada filter sistemnya sehingga nggak begitu terpengaruh ya, Bu, ya. Oke. Iya, biasa gitu. Ini ada pertanyaan lagi, gimana pendapat Mbak dan Ibu kalau bapak rumah tangga secara kita tetap berkarir? Maksudnya ini kalau yang ibunya bekerja tapi bapaknya di rumah, menurut Ibu bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya saya nggak pernah ada masalah dengan itu, begitu. Jadi memang betul-betul harus disiapkan sebenarnya dari awal sih. Ketika balik lagi, sebelum kita berkomitmen, sebelum kita menikah apa gitu perjanjian-perjanjiannya. Kalau memang sampai sejelek-jeleknya pada saat pembicaraan di awal, oke, kalau kamu mau seperti itu, kamu aja yang kerja. Saya mengutamakan keluarga, jadi saya mau di rumah. Kalau misalnya waktu itu suami saya pun juga memutuskan seperti itu, dia yang mau di rumah, mungkin saya yang harus bekerja, karena saya memang suka bekerja, sebenarnya saya nggak pernah ada masalah dengan itu. Yang penting sekali lagi, iya, yang penting kita benar-benar bisa setuju, bisa saling menghormati sih, bukan berarti kita merendahkan. Sekali lagi, bapak bekerja atau ibu rumah tangga itu benar-benar bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga itu nggak mudah loh. Ngerasain kan kemarin waktu benar-benar WFH ya, waktu awal-awal pandemi, iya, betul banget. Itu kan full di rumah ya, full sekali.
yang namanya ART saya nggak pakai, semua nggak pakai, jadi benar-benar bekerja di rumah. Itu challenging banget loh Bu, ya kan? Pengen Jadi tahu nggak nih gampang pengalamannya. loh. Saya Jadi pengen ibu tahu rumah nih tangga, pengalamannya. saya justru Apa salut saja suka banget loh. dukanya? Itu yang namanya jadi full time waktu itu kan, ibu rumah tangga ya. Em, Bangun pagi, kita benar-benar bangun lebih pagi dari semuanya, ya kan, harus seperti itu, Untuk ya nyiapin kan? makanan segala Untuk macam ya. nyiapin dan lain-lain ya. Tapi seiring dengan waktu berjalan, ternyata gampang juga kita menyesuaikan gitu. Bahkan Oh, jadi bisa asik karena biasa juga. gitu ya Bu ya? Iya, jadinya gitu. Jadi, oh ternyata ya mungkin 1 bulan waktu itu saya menyesuaikannya ya. Karena kan selain itu waktu itu kan kita semua pasti saya yakin mengalami hal yang sama. Pertama adalah anak-anak di rumah untuk online school ya. Bagaimana kita mendampingi pada saat itu. Stresnya ada lagi. Ya, stres banget kan waktu itu awal. Belum ibu di tengah-tengah lagi masak, di tengah-tengah lagi online school, meeting dong dari kantor. Harus dong, oke, meeting juga. Jadi 3 pekerjaan yang harus dilakukan dan dibagi-bagi ya. Jadi ibu rumah Ingat kan Bu ya di tangga, zaman itu bantuin ya. belajar. Iya, Bantuin bener belajar, banget. ya kan? Jadi, tapi kan akhirnya ketika kita terbiasa dan kemudian kita istilahnya mengevaluasi, kenapa nih, yang mana nih yang kira-kira berat banget buat kita, gitu waktu itu ya. Oh ternyata berat bangetnya justru nemenin anak nih waktu online school, ya Nemenin kan? anak. Biasanya nggak 24 hours ya Bu ya? Ini Biasa, 24 hours. iya. Ini bagaimana? Itu kan yang paling misalnya yang paling challenging waktu itu ya. Oke, berarti harus ada solusinya dong. Seperti apa? Ya untungnya anak-anak dan juga sekolah selalu waktu itu SVP juga memang betul-betul mengevaluasi kan setiap saat gitu. Waktu itu kalau nggak salah 2 minggu dan kemudian 1 bulan ya. Sekolah juga mengevaluasi apalagi yang harus diperbaiki dari sistem-sistem pembelajaran online seperti itu, dan juga hubungannya dengan orang tua ini harus seperti apa ya. Dan banyak sekali yang namanya waktu itu webinar-webinar untuk menguatkan para ibu-ibu yang Iya, betul banget. mendampingi anak-anaknya. Jadi waktu itu saya sempat rajin tuh ikut webinar yang supaya saya tahu oh seperti ini. Bahkan oke, kalau gitu kalau saya tidak terlalu mengerti pelajaran-pelajaran ini, kita siapin waktu kalau mau meeting itu berarti di atas jam 12. Ya, saya atur meeting di kantor dengan klien dan lain-lain di atas jam 12. Jadi pagi itu Menyesuaikan saya semua benar-benar bisa menyesuaikan dulu. Saya bisa tahu, oh begini ternyata yang diajarin selama ini sama guru-gurunya. Ketika sudah saya tahu, besok-besok sudah lebih mudah ternyata. Gitu kan, Iya, oh udah tahu pola belajar seperti itu. Jadi ya itu sih yang memang waktu itu. Tapi sekarang seru-seru aja ya Bu ya, ternyata ya. Jadi kolaborasi juga antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua itu penting banget ya Bu ya? Iya Oke. betul. Iya, dan ini juga sih Bu waktu itu untuk ini ya, untuk working mom juga, kalau tadi kita mengalami harus persiapan yang mana kantor, suami, itu kalau waktu kita memutuskan awal ya, anak-anak masih balita, anak-anak belum sekolah ya, itu 2 hal itu paling penting. Nah sekarang ketika anak-anak sudah sekolah ya, apa juga yang paling penting, kalau saya itu sangat merasa bahwa di mana sistem pendidikan, sistem kurikulum yang tepat dan juga sekolah yang tepat untuk anak saya belajar ketika saya benar-benar tidak bisa mendampingi 24 jam dia, berarti sekolah yang tepat untuk anak saya itu memang benar-benar harus penting ya. sangat penting gitu. Anak saya yang pertama itu 3 kali, jadi sekolahnya beda-beda, TK beda, SD beda, kemudian SMP-nya beda ya. Sementara anak saya yang kedua itu nggak pernah ganti-ganti tuh, dari kecil memang di situ di SPP terus ya. Nah jadi saya ngerasain banget, ini anak cowok Bu, anak saya cowok dua-duanya ya. Anak saya nggak tahu kalau saya nggak tahu kalau ibu-ibu lain mengalami hal yang sama atau tidak. Tapi kalau saya ngelihatnya, kalau anak cowok itu
aduh apa ya, dia itu lebih nggak sadar bahwa dia nggak sadar gitu. Oke, jam segini, apalagi waktu itu masih SD ya, jam segini harus ngerjain PR, jam segini. Jadi benar-benar harus yang dampingin di Alarm. sebelahnya nih. Ada Alarmnya alarmnya harus kan, ada jalan. yang bawelin gitu. Saya ingat banget waktu itu saya pulang, ini hampir tiap hari kejadiannya. Saya pulang 8:30 atau jam 9 malam biasanya ya. Rumah kita kan jauh ya Bu ya, di Bekasi ya. Sementara kantor Planet saya lain. di Kebonjeruk. Kantor di 2 jam Kebonjeruk sendiri ya. atau Jadi 1,5 ya Bu ya? 1,5 sampai 2 jam. Maunya kan ketika kita sudah sampai rumah, yang anak-anak sudah persiapan mau tidur dong. Nah, kalau anak saya ya waktu itu yang pertama itu enggak, dia tetap harus menunggu saya dulu, baru dia mau bikin PR. Kebayangkan kalau setiap hari saya pulang jam 9, dia baru mau Independent. bikin PR-nya, ya. Jadi Nunggu mama. nunggu mama, karena bukannya dia nggak bisa dan bukannya dia nunggu mama sebenarnya, tapi dia nggak mau ngerjain karena nggak ada yang marah-marahin untuk ayo kamu bikin PR gitu kan. Nah, akhirnya saya melihat kok anak saya yang kedua damai ya gitu kan. Oh, karena memang ternyata sistem belajarnya yang berbeda gitu. Jadi dari situlah saya melihat oh ternyata sistem pendidikan atau sekolahnya nih, saya harus memindahkan anak saya pada akhirnya ya, memutuskan. Yang Ibu rasakan berbeda itu apanya Bu? Ya itu, jadi memang ketika pertama kalau dulu memang dituntut setiap hari itu PR tuh bisa 3, 4 begitu ya Bu ya, belum lagi ditambah ada tes, ada kuis gitu. Jadi kuis itu bisa sehari itu pasti ada kuisnya, ada tesnya ya. Jadi di masa-masa anak waktu itu yang paling parah tuh kelas 3 sampai kelas 4 SD ya. Itu tuh benar-benar harus didampingi bagaimana dia belajarnya, mau tesnya sama dia bikin PR-nya. Ya mengejar jam 8:30 sampai 1 jam setelah itu kan pasti anak udah teler banget. Iya kan? Betul Jam banget. 9:30 sementara dia dari besoknya jam 6 pagi sudah mesti berangkat sekolah. Itu pasti dia teler banget ya. Jadi dari situlah ketika oh kok jadinya anak ini sepanjang hari tapi malamnya juga mesti belajar full karena PR-nya banyak banget gitu. Jadi itu sih yang ketika saya melihat anak saya yang kedua, semuanya kan dilakukan di sekolah ya. Semua selesai di sekolah gitu ya kan. Jadi waktu tes pun, waktu mau ujian pun atau PR pun yang diberikan itu ada jeda waktu untuk bisa mengerjakan bersama-sama. Karena biasanya waktu masih SD itu kan oke, PR-nya hari ini math, nanti dikumpulkan masih 1 minggu kemudian, biasanya kan gitu kan, atau 5 hari kemudian. Jadi masih ada jeda waktu yang panjang untuk oke, kamu PR-nya sudah dikerjakan hari ini sampai di mana, besok mami pulang jam segini ya, oke mami bisa dampingin. Jadi lebih damai kan dibanding dikejar-kejar setiap hari Iya PR-nya betul. 3. Jadi bukan learning for test, tapi learning for life gitu ya Bu ya. Iya. Ini ada seperti 2 itu. pertanyaan nih Bu dari Angelica Tamara. Kalau anak-anak Bu Virgi pernah protes nggak sih karena mamanya bekerja? Gimana cara Bu Virgi ngasih pengertian ke anak? Nggak pernah protes Bu, untungnya. Mungkin mereka protesnya bukan karena saya bekerja, tapi kadang-kadang protesnya karena mami kok belum pulang sih jam segini, mami lama banget sih, ayo udah cepetan pulang gitu. Lebih kepada Waktu kok lama banget kebersamaan sih, ya. lama banget, ayo pulangnya jangan kemalaman, kok meeting melulu sih gitu. Jadi lebih ke sana. Tapi kalau protes bekerja, saya sempat bertanya sama mereka dua-duanya, saya sempat ajak ngobrol gitu. Kamu mau nggak sih kalau mami tuh benar-benar berhenti kerja, terus di rumah aja WFH gitu kan kata mereka. Enggak, benar-benar full di rumah, nggak kerja Enggak lagi. WFH nih, ini bener-bener full. Ini benar-benar full, nggak kerja di mana-mana. Nggak usah deh gitu. Loh kok kenapa nggak usah? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kok dengan mami bekerja, mereka gitu. Nggak ada masalah gimana? Kan enak kalau misalnya mami di rumah kan bisa 24 jam sama kalian. Terus mereka kayak mikir gitu, 24 jam oke.
mungkin mereka jadi malah lebih terbeban nanti kalau maminya di rumah. Bawelnya kayak Mereka udah apa ya? terbiasa independen ya Bu ya. Jadi anak-anak yang ibunya bekerja itu juga mereka terlatih untuk menjadi independen ya. Dan Iya, mengerjakan betul. hal-hal pekerjaan rumah segala macam sendiri ya. Mandiri Oke, banget sih, memang mandiri betul. ya. Lebih Bahkan mandiri. Mhm. yang kecil pun sekarang kan memang dia juga sudah sangat mandiri sih gitu untuk mengerjakan hal-hal rumah tangga. Dan ya betul juga sih kalau yang saya baca-baca ya, kalau anak laki, kalau anak perempuan mungkin memang mereka juga dilatih ya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah juga ya. Kalau anak laki juga kan mereka juga melihat kan, oh kadang-kadang saya minta tolong kakak habis makan, kakak ya hari ini yang giliran nyuci piring ya, oke gitu kan. Jadi lama-lama memang mereka sangat terbiasa sih dengan membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kakak kayaknya minggu ini sama adek bantuin ngelap seluruh rumah ya gitu kan. Jadi mereka udah bagi itu, oke adeknya bagian sini, kakaknya bagian sini. Dan lama-lama mereka apa ya istilahnya otomatis ya untuk terbiasa gitu loh untuk melakukan hal-hal itu gitu. Jadi memang menurut riset juga ada nih tahun 2015 ada yang mengadakan riset bila ibunya bekerja dan anaknya laki-laki itu di rumah diberikan kebiasaan untuk membantu tugas-tugas rumah tangga, nanti besarnya mereka bisa secara mandiri melakukan hal-hal itu tanpa merasa terbeban. Ini ada pertanyaan dua orang nih dari Ibu Alberta Mira. Saya tambahkan, saya tidak ada WFH, saya tidak ada pembantu. Anak yang besar sudah sibuk PJJ juga. Jadi anak saya gak sekolah hampir setahun. Pertanyaannya, saat ini saya punya problem, anak saya yang di TK tidak mau Google Meet dikarenakan saya tidak bisa mendampingi karena mesti bekerja. Solusi apa ya yang bisa diberikan ke saya, Mbak Virgi? Oke. Anaknya nggak mau Google Meet, oke. Iya. Dan harus bekerja. Nggak ada, saya nggak tahu ya, tapi Nggak ada banyak pembantu juga di justru rumah. nggak ada pembantu. Banyak justru yang akhirnya mengambil ini Bu, mau tidak mau guru pendamping di rumah sih sebenarnya. Jadi anak-anak mahasiswa seperti itu, atau juga sekarang banyak sekali ya, memang yang akhirnya karena anak-anak kecil, ini kan susah ya, suruh didiam di depan laptop atau depan Mereka memang komputer pada itu kan dasarnya harus bergerak. bergerak gitu kan. Gimana caranya mau 3 jam di depan itu pasti susah. Banyak juga yang akhirnya melakukan cuti akademik ya Bu untuk ini ya. Tapi memang tetap kan masa sih mereka mesti cuti akademik gitu kan. Ini kan kita nggak pernah tahu pandeminya sampai kapan. Kita nggak pernah tahu kita online school sampai kapan. Ya kan, nggak mungkin mau anaknya mau cuti terus nanti akan ketinggalan ya. Mau tidak mau pasti harus ada pendamping di rumah. Ya ada beberapa sih kenalan atau teman-teman saya memang sekitar yang akhirnya memang menggunakan mahasiswa-mahasiswa untuk mendampingi seperti itu. Atau memang ada seperti guru-guru les gitu ya Bu ya. Untuk memang di jam-jam tersebut justru mendampingi kalau memang tidak ada solusi sih. Saya nggak tahu Kalau mungkin di itu solusi sekolah dari saya. kami ada solusinya untuk ibu-ibu yang mengalami kesulitan seperti itu dengan ada individual on-site learning program. Jadi di mana anak-anak yang mengalami kesulitan, di mana ibunya harus bekerja, ayahnya bekerja, nggak ada pembantu di rumah, nggak ada siapapun yang bisa membantu, ya kita utarakan ke sekolah. Lalu kita minta para parents itu untuk mengajukan surat permohonan pada sekolah, lalu kita akomodasi. Jadi anaknya diakomodasi yang mengalami kesulitan seperti itu Bu. Jadi ada individual on-site learning program. Oh begitu, jadi di luar jam ini ya Bu, di luar jam yang misalnya anak sekolah kan jam 7 sampai jam 12 ya, berarti di luar jam itu ya? Ada jam khusus biasanya untuk anak-anak yang ada jam khusus, perlu bantuan untuk itu. Nah itu kita akomodasi juga di sekolah kami, di sekolah Victoritas. Oke. Ini ada lagi pertanyaan Bu dari Ibu Dian Bintang. Jadi sebagai ibu sebenarnya dapat izin anak itu penting juga ya Mbak? Oke, ini Mbak Virgi. Private tutoring jadi solusi ya Mbak Bu Virgi. Oke. Ini izin dari anak itu penting ya. Ketika anak itu sudah bisa mengungkapkan pikiran-pikirannya dia, kita harus bertanya sih sama mereka gitu. Kita harus membuat mereka untuk juga
memberikan apa ya istilahnya, apakah itu bagian dari solusi, kita harus minta pendapat mereka, itu penting banget gitu kan. Kalau akhirnya mereka misalnya menjawab, saya maunya mami tidak bekerja di rumah. Nah loh, gimana ya kan? Nah berarti kan bagaimana kita bisa memutuskan, apakah kita memutuskan akhirnya mengikuti pendapat anak tersebut, atau akhirnya kita memberikan pengertian kepada mereka untuk bisa mengerti juga. Tidak boleh dipaksakan, tidak boleh otoriter di sini, tapi memberikan pengertian. Misalnya dengan awalnya juga dulu dengan membawa anak-anak ke sekolah, ke kantor. Anak-anak saya itu anak-anak yang juga cukup dijagain sama teman-teman di kantor. Jadi Sering dibawa-bawa ya. karena sering dibawa, dan pada saat waktu itu masih ASI 3 bulanan itu ya, itu selesai 3 sampai 6 bulan itu saya rutin juga sih bawa ke kantor gitu. Kalau memang saya rasa nggak cukup nih asinya yang disimpan, terpaksa saya bawa mereka. Hebat sekali itu. Ya, saya bawa mereka. Walaupun tetap harus ada suster pasnya, mau nggak mau ya, untuk kemudian menjaga di nursery room. Tapi juga untungnya kantor kami itu memang di belakang itu ruang terbuka, Bu. Jadi ada tamannya, ya bawa stroller. Ada seger-segernya ya. Udah kayak di taman gitu di rumah udah kayak sendiri. taman. Jadi pakai stroller atau pakai gendongan aja, mereka jalan-jalan di belakang supaya nggak bosen gitu digendong sama babysitternya. Jadi sekali lagi kembali ke pertanyaan yang memang penting sih sebenarnya, ketika anak itu sudah bisa memberikan pikirannya harus ditanya gitu. Nah, Jadi dibawa harus diajak bicara dan diskusi diajak ya. bicara. Itu. Terus mereka ketika mereka sudah mengerti, mereka dibawa lagi ke kantor. Mereka harus melihat, ini loh pekerjaan mami ini seperti ini. Ini loh yang mami lakukan setiap hari. Atau kadang-kadang ketika meetingnya juga bukan dengan istilahnya dengan klien-klien yang memang terlalu ini ya. Saya suka bawa juga mereka meeting. Kamu duduk sebelah sana, di sini ya. Ini mami mau meeting sama ini. Biasanya mereka suka tanya, emang mami meeting apa sih? Gitu. Seperti hari ini kan. Hari ini mereka mau tanya, mau meeting kemana? Meeting apa? Dengan siapa? Akhirnya mereka Lengkap, juga selalu iya, jadi kepo banget ya gitu. Tapi harus Anak-anak lebih dijawab. kepo. Anak-anak lebih Harus kepo. semuanya dijawab sehingga mereka tahu ya, Bu. Supaya Ibu mereka waktu sebelum akhir-akhir tahun itu kan Ibu sibuk banget ya ke Tomohon, karena Ibu masih aktif di politik ya, Iya. jadi calon wakil wali kota ya, Bu ya. Nah itu Iya. bagaimana nih penanganan ke anak-anaknya? Bisakah di-sharingkan gimana cara Ibu membagi waktunya? Kan sibuk banget nih, kemana-kemana, ketemu dengan orang ini, orang itu. Nah, itu gimana ceritanya si anak-anak dan Bapak juga? Iya, jadi ketika memutuskan itu pun, itu harus bertanya kembali lagi. Karena ketika saya memutuskan, oke, saya mau jadi calon. Ini baru calon loh. Ketika mami jadi calon, mami harus kampanye berapa bulan dan di luar kota, bukan di Jakarta atau Bekasi. Berarti kita harus berpisah nih jauh ya. Oke, sekarang masalahnya adalah kalau sudah calon terpilih, berarti kan harus tinggal di kota lain. Seperti apa? Jadi memutuskan Sudah iya atau disiapkan tidak semuanya ya? sudah harus disiapkan. Anak-anak setuju, kalau suami sudah pasti harus ditanyakan duluan. Anak-anak seperti apa? Ketika mereka setuju, ayo jalan. Ya, oke. Sekarang masuk ke masa kampanye ketika memang harus berada di luar kota. Nah ini Bu, puji Tuhan banget ternyata pandemi yang sangat membawa berkah. Ketika ternyata ada berkahnya juga ya pandemi ini. Banyak sekali ternyata berkah dari pandemi itu loh. Banyak sekali buat saya dan keluarga saya rasakan. Nah khusus tadi pertanyaan Ibu, bagaimana caranya? Karena masih online, saya bawa mereka semua. Pindah ke Tomohon, diboyong semuanya ke sana ya. Wow. Nah ketika diboyong ke sana, mereka kan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh full ya dari pagi sampai siang, ya kan. Yeah. Nah sekarang membuat mereka mengerti karena biasanya kampanye itu dilakukan sore sampai malam hari, membuat mereka mengerti apa yang dilakukan ibunya ketika berkampanye. Saya juga mengajak anak saya, kebetulan waktu itu yang tua, yang memang
sudah lebih mengerti untuk oke, aku pengen tahu, aku pengen join aja. Seperti apa sih kampanye? Seperti apa itu politik? Jadi dia ikut setiap hari, benar-benar dia ikut karena itu kan tidak mengganggu jam sekolah ya. Ketika sore hari dia ikut, dia jadi melihat, oh ternyata seperti ini. Jadi ada apa ya? Ada wawasan yang memang dia langsung belajar. Pelajari juga ya. Dia pelajari langsung. Sehingga ketika sekarang sudah selesai kampanye, itu seperti apa ya? Dia kan mengalami langsung ketika ada pelajaran seperti ANS misalnya ya, dan membahas masalah-masalah, ada politik, masalah ekonomi. Sekarang ini kan lagi belajar ekonomi dari negara lain. Jadi saya langsung kadang-kadang, oke, kamu waktu itu udah tahu, kamu udah mengalami ini, coba selalu dikaitkan. Kita ngeling ya. Jadi ternyata mereka selain mereka bisa mengerti, mereka juga bisa belajar secara langsung ya, gitu loh. Iya, sesuatu hal yang baru dan bisa connect dengan pelajarannya di sekolah. Nah, kalau saya dengar putra ibu yang pertama ini berbakat di main basket ya. Dan kalau yang kedua ada bakat juga untuk musik dan nyanyi katanya. Dan ternyata ya mereka berdua itu karakternya sangat baik dan juga suka dengan general knowledge mungkin dari ibu ya, karena sering dibawa, sering ikutan kemana-mana, jadi general knowledge-nya itu bagus banget. Apa sih impiannya? Ini ada yang nanya, Pak Handoko, apa impian ibu kalau anak-anak sudah besar, kuliah dan bekerja? Impian ke anak-anak apa? Saya sama suami itu nggak pernah nggak pernah memaksakan dan istilahnya oke, kamu nanti kayaknya sekarang nih pekerjaan yang bagus ini deh. Kayak nanti kamu banyak duitnya justru dari sini deh. Ini yang lagi keren nih pekerjaannya ini deh. Nggak pernah begitu sih sampai dengan saat ini. Tapi lebih kepada memang kayak anak saya yang pertama itu walaupun dia suka basket, tapi dari kecil itu memang dia nggak pernah. Jadi anaknya ini kalau lagi satu permainan itu terus. Jadi waktu dari kecil dia pingin banget jadi pilot gitu kan. Oh, jadi pilot, oke. Pingin banget jadi pilot misalnya. Terus ketika akhirnya dia kemudian bosen misalnya kan, kelas 3 udah bosen nih main pesawat, aku udah gak mau jadi pilot karena aku lagi basket sekarang, aku mau jadi pemain basket ya. Oke, kita hanya bisa mensupport. Oke, kalau kamu mau jadi pemain basket, ini latihan yang harus kamu lakukan dan itu bukan ringan gitu kan. Untuk tiap hari dia benar-benar harus bangun jam berapa, latihannya seberat apa, ya itu memang berarti Ibu pilihan. berikan dukungan ya untuk mengembangkan talentanya ya. Iya, dengan itu saja yang bisa disupport. Aktivitas basket itu, wow. Karena kan mereka kita belum tahu ya anak-anak ini nanti tiba-tiba bisa sukanya berubah lagi, ya kan? Sukanya berubah lagi. Selama apa yang mereka lagi tekuni itu, ya kita support, gitu aja sih. Dan kalau misalnya pekerjaan apa, ya dari sehari-hari saja, dari apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang bertemu dengan siapa, bertemu dengan orang, seperti itu. Memang seperti sekarang sih kakak, karena memang kemarin lagi kampanye, sekarang ganti lagi nih kesukaannya kan. Aku mau jadi politisi, tiba-tiba begitu. Wow, terus dia lagi dari mamanya. Dia lagi jadi suka banget yang aku mau kenalan sama gubernur ini, aku mau kenalan sama menteri ini, ya kan berubah lagi kan, gitu kan. Tapi ya kita support berarti aja. Kita mempengaruhi ya. Kita mempengaruhi dan oke. Jadi saya kasih tahu Kak, ini dia bisa menjadi orang seperti ini. Bukan langsung loh, tapi ini loh yang dia sudah lakukan dari dia muda, organisasi seperti apa, pendidikan seperti apa, referensi-referensi itu yang membuat oh begitu ya, kalau mau jadi seperti orang ini, menjadi tokoh seperti ini loh yang harus saya pelajari. Jadi sama sih, basket, oke kamu suka basket, ini loh yang harus kamu lakukan. Nggak gampang loh menjadi atlet, ya kan? Perlu komitmen dan konsistensi gitu ya. Iya, jadi seperti itu. Ibu kalau value-value apa dalam keluarga yang Ibu menurut Ibu penting dan Ibu tanamkan pada Matrea dan Kimi?
eh, pastinya selalu mereka itu saya bilang dimanapun kita, bagaimanapun posisi ataupun orang tua kamu seperti apa atau keluarga kamu seperti apa, itu selalu harus rendah hati sih, harus selalu yang namanya kita melihat, oke, orang ini butuh apa ya, butuh ditolong seperti apa ya, bukan hanya selalu melalui uang kan, tapi apapun gitu yang bisa kita bantu untuk mereka. Ayo kamu belajar untuk ringan tangan, kamu belajar untuk punya empati, untuk apapun, lihat aja gitu kiri kanan kamu seperti apa gitu. Jadi belajarlah berempati sih, itu sebenarnya yang memang susah kadang-kadang ya kita menanamkan untuk punya empati, apalagi mungkin anak cowok lebih cuek ya Bu ya. Jadi kalau anak perempuan kan lebih sensitif ya, mungkin dia melihat ini lebih iba. Kalau nah ini mengajarkan gimana anak laki ini punya empati, yaitu terus menerus dan kasih lihat langsung, misalnya role modeling ya Bu ya, jadi contohkan gitu ya. Harus seperti itu kan, karena kalau cuma diomongin mereka cuma oke, gitu kan, gitu ya. Pasti gitu. Jadi ketika mereka melihat langsung dan harus sering ya dilakukan, oke belajar berempati itu seperti apa, berulang-ulang, ini loh yang Mami bilang empati, ini loh Kak, ini loh Dek, empati itu begini. Oke, barulah mereka melihat dan mulai berubah, melakukannya, ya gitu mulai berubah seperti itu. Jadi dan tanggung jawab sih, Bu. Empati, tanggung jawab ya Bu ya. Tanggung jawab terhadap pilihan. Jadi ya itu tadi, oke, kamu maunya jadi pemain basket, kamu harus tanggung jawab sama pilihan kamu. Tanggung jawabnya dengan apa? Ya itu tadi, bagaimana mau bangun pagi, bagaimana sore harus mau latihan setiap hari, udah capek tetap harus latihan, udah capek tetap harus lari, ya kan? Mau seperti apapun pekerjaan apa PR kamu hari ini, kamu tetap harus latihan maksimal. Ini sebelum pandemi ya, nggak boleh nggak boleh apa istilahnya, melonggarkan ataupun bisa harus yang, aduh aku lagi males banget, aku kok kayaknya agak demam ya Mam ya, agak kan udah demam belum, dipegang enggak panas Kak, enggak panas, tetap ya lari gitu. Jadi kan bertanggung jawab terhadap pilihan. Betul. Kamu mau jadi pemain, bertanggung jawab sama pilihan kamu, seperti itu. Jadi harus bisa mempertanggungjawabkan, karena itu sampai ke depan ya, itu dalam kondisi apapun ya, apalagi anak laki ya kan, juga ya, bukan rendah anak perempuan nggak begitu, empati, dan mandiri ya Bu, mandiri dan tanggung jawab ya Bu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu, satu lagi nih, ternyata ini udah hampir 5 menit lagi nih waktunya. Oke, yang pertanyaan yang berikutnya adalah tentang bagaimana membagi waktu dengan relasi Pak Sutri ya, pasangan suami istri dengan Pak Aryo nih gimana? Kan ada kesibukan di kantor, kesibukan ke anak-anak, kesibukan meeting-meeting dan sebagainya. Bagaimana membangun relasi yang tetap hangat, tetap mesra, tetap bagus dan intim, itu bagaimana sih caranya? Kita selalu punya waktu sih Bu. Saya nggak merasa kita nggak punya waktu ya, karena walaupun dulu liburnya juga beda-beda, kan kalau kita jurnalis kita nggak harus libur Sabtu Minggu ya, tapi kita pasti bisa meluangkan untuk jalan sama keluarga, malah jadinya lebih berkualitas, karena ketika kita bisa bersama-sama, apalagi berempat bisa bareng, itu rasanya tuh sangat berkualitas gitu yang kita isi ketika kita jalan-jalan, walaupun hanya olahraga di sekitar rumah, lari, usahakan hari ini aku harus kerja ya, tapi kan Mami libur, tapi kan Ayah kerja nanti siang, tapi kan pagi Ayah nggak kerja, kita olahraga berempat, bawa anjing kayak keliling kompleks, itu rutin misalnya kita lakukan 2 kali seminggu. Jadi itu juga menurut kami memang itu bagian dari kualitas loh, berkualitas karena menghasilkan bisa sehat, tapi juga waktu jalan-jalan kita bisa ngobrol dengan santai, ya kan? Terus juga nggak harus selalu nge-mall, tapi ternyata jalan-jalan di sekitar
rumah dengan Asik juga ya, itu juga udah di itu sekitar seru kompleks. banget. Aha. Itu seru banget sih. Itu sih Jadi jadi kiatnya dan menciptakan waktu ya Bu ya. harus menciptakan waktu dan juga ada handphone, ada WA, jadi selalu berkomunikasi melalui itu ya. Anak-anak juga kita berkomunikasi juga melalui itu gitu. Dan kita juga meluangkan waktu misalnya, oke nih ada libur nih, 1 hari ini bisa bareng nih, ya kan? 1 hari ini kita bisa dapat libur yang sama. Oke, dalam sebulan mungkin nggak bisa setiap hari kita dapat libur yang sama. Tapi ketika dapat ketemu di tengah, dapat libur sehari, yuk weekend getaway atau kita kabur yuk mendadak misalnya. Oke, dekat-dekat aja gitu. Jadi harus diciptakan. Jadi sih, spontanitas gitu ya, spontanitas Iya. untuk kebersamaan itu ya perlu diciptakan. Jadi bagaimanapun sibuknya, busynya career woman itu pasti bisa mendapatkan kualitas dari waktu yang telah diciptakan untuk kebersamaan dengan keluarga ya Bu ya. Oke, Iya. jadi para teman-teman ini sudah mendengar kiat-kiat dan strategi bagaimana caranya menyeimbangkan antara karir dan juga keluarga. Dari dialog kita dengan Ibu Virgie, kita bisa konklusikan bahwa balancing between career and family itu justru a gift ya Bu ya. A gift karena di saat yang sama dapat mengejar karir yang diimpikan dan juga berbahagia dengan keluarga, dan rahasianya adalah komitmen terhadap dua aspek tersebut, yaitu meluangkan waktu dan tetap konsisten untuk kebersamaan. Bagaimana kata-kata Ibu yang mungkin pesan-pesan yang bisa menginspirasi para pemirsa di sini? Para pemirsa yang mengikuti IG live kita. Oke, silakan Ibu. Iya, oke, kembali lagi kita tentunya harus menghargai satu sama lain ya di dalam keluarga itu. Suami, anak-anak sekecil apapun umurnya, tetap kita harus hargai pikiran-pikiran mereka. Jangan selalu kamu masih kecil, udah nanti dengerin aja apa kata mami, dengerin aja apa kata ayah gitu. Gak boleh begitu kan. Tetap semua sama. Semua punya kesempatan untuk mengungkapkan apa yang mereka mau untuk kemudian bisa kita diskusikan sama-sama. Nah, jadi intinya adalah diskusi. Komunikasi Bu paling penting, balik lagi. Ya, kadang-kadang masalahnya adalah di komunikasi sebenarnya. Ya, karena kita tidak terbuka satu sama lain di dalam keluarga itu, itulah yang akhirnya membuat berantakan semuanya. Ya, karena komunikasi itu balik lagi paling penting, dan komitmen pastinya ya. Bagaimana kita tidak merasa istrinya bekerja atau misalnya suaminya kok sibuk banget, kapan waktunya di rumah. Balik lagi, bagaimana kita bisa beradaptasi, bisa berdamai dengan semua itu, dan bisa menghargai satu sama lain. Sehingga kita nggak jadi, kadang-kadang suami istri mungkin iri-irian, sirik-serikan, jangan-jangan, gue nih yang ngurusin anak gue sepanjang hari nih, dari tadi meeting aja. Nah, kan nggak kan, berarti balik lagi komitmen sama-sama. Gitu, fleksibel ya Bu ya, pencerahannya. Terima kasih banget Ibu Virgie. Sama-sama, Jadi ingat ya para peserta yang ikutan di Friday Dialogue kali ini, ingat-ingat pesannya bahwa komunikasi itu adalah salah satu yang paling penting. Waktunya ternyata sudah 1 jam, jadi kita harus mengakhiri Friday Dialogue ini. Terima kasih banyak Ibu Virgie. Semua kiat-kiatnya pasti sangat berguna bagi ibu-ibu yang di rumah. Oke. Terima kasih. Thank you. Thank you ya. Sampai jumpa lagi di Friday Dialogue yang berikutnya. Ya. Thank you banget Ibu Virgie. Sukses selalu Bu. Oke. Sama-sama Ibu, sukses ya. Sehat selalu semuanya. Yeah. Thank you.